Sunnah hayat, ada sunnah abad. Sunnah hayat walaupun sengaja ditinggalkan tidak usah ditambah dengan sujud sahwi. Sementara sunnah abad salat yang ditinggalkan walaupun lupa tetap harus ditambah dengan sujud sahwi. Dan untuk malam ini mari kita bersama-sama mempelajari tentang hal sholat berjamaah. Hadirin rahimakumullah, Imam Ibnu Durayd beliau mengatakan awwalu man shalla jama'atan, orang yang paling pertama sholat berjamaah yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan? Inna kharaja minal ghar, ketika beliau keluar dari gua Hira, bisubhin, yaitu awal yang dilakukan oleh Rasul sholat berjamaah ketika beliau keluar dari gua, yaitu sholat subuh. Wa inna makanu yusalluna qabla furadi wal jamaah. Dulu sebelum itu Rasul sholat sendiri-sendiri. Tapi mulai itu Rasul mulai mencontohkan untuk sholat berjamaah. Dan berjamaah ini min khosa'isi hadhil ummah, yaitu ketentuan khusus bagi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat-umat terdahulu sholat itu sendiri-sendiri. Cuma ini untuk meningkatkan pahala umat Rasul Muhammad, ada yang namanya sholat jamaah. Para hadirin rahimakumullah, yang terpenting awal hukum dari jamaah adalah fardu kifayah. Kalau di suatu daerah, di suatu RT RW ada satu yang berjamaah, yang lain tidak, maka dosa sudah gugur. Cuma nanti ada beda. Siapa yang berjamaah, siapa yang tidak, nanti mendapat pahalanya pun beda. Orang yang sholat sendiri dapat satu kebaikan kalau sholatnya orang yang berjamaah dapat berapa? 27 kebaikan. Satu kali sholat, umpama Mas Roni setahun istiqomah berjamaah, dihitung aja setahun berapa ratus kali sholat kali 27. Mas Manto setahun betul-betul enggak berjamaah, cuma dapat satu, kalikan aja satu kali berapa kali sholat dalam setahun. Kira-kira jumlahnya Mas Manto dengan Mas Roni banyak mana? Banyak siapa? Mas Roni. Kalau dihitungkan uang, orang berburu berebut. Kenapa? Karena lebih banyak. Tapi kalau bicara pahala, tidak ada yang rebutan. Betul nggak? Coba kalau kita di masjid rebutan nih mau berjamaah, rebutan mushaf awal, mau rebutan azan, mau rebutan qomat. Rebutannya bukan berarti ribut, rebutan berusaha kepengen datang lebih awal. Ini ya Pak ya. Selanjutnya para hadirin rahimakumullah, mengenai sholat jamaah ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
ma min salasatin fi qaryatin aw badawin wala tuqamu bihil jama'ah illa stahwada alaihi musyaiton. Tidak ada 3 kelompok orang, baik di perkampungan ataupun di alas, lalu mereka tidak mendirikan sholat jamaah, illa stahwada, kecuali 3 kelompok orang ini orang yang sudah dikalahkan oleh setan. Maka fa'alaika bil jamaah, wajib buat kita semua untuk berjamaah. Fa innama ya'kulu dhi'bu minal ghanam al-qasiyah. Macan biasanya memakan kambing wedus. Siapa yang dimakan? Apa yang berkerumun, yang berkelompok, yang berjamaah? Ternyata tidak. Macan pun memakan kambing al-qasiyah yang ada di pojok menyendiri. Begitu sholat kita, Pak. Kalau sholat sendiri banyak digoda oleh setan. Ya. Ini nanti di dalam kitab Irsyadul Ibad, langkah kita buat berjamaah, duduk kita di masjid karena nunggu berjamaah, semua berpahala, semua diberikan ganjaran oleh Allah. Cuma karena ganjarannya tidak kelihatan, orang tidak berebut, orang tidak apa lagi, Pak? Tidak kepengen. Ya. Coba kalau yang diumumkannya BLT, rebutan nggak? Dibagi jam 10, datang jam berapa? Jam 9. Kalau diumumkannya sholat jamaah ada jam 12, pura-pura nggak kedengeran, selesai tidur, selesai mandi, selesai nonton TV, baru datang ke masjid. Kapan kita merubah hidup? Ketika kita merubah sholat kita. Semakin tertarik dengan sholat, semakin berubah hidup kita. Amin. Jadi selama kita masih nyepelein sholat, selama kita masih nyepelein ibadah sholat, itu selama itu kita sedang tidak merubah kehidupan kita. Semakin giat jamaah, semakin giat ke masjid, itu pertanda semakin giat kita sedang merubah kehidupan. Tentunya merubah ke arah yang lebih baik. Para hadirin rahimakumullah, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau awal pertama sholat subuh sampai beliau bilang asqalu sholat yang terberat dilaksanakan berjamaah al-munafikin, bagi orang-orang yang munafik. Jadi kalau ibu, bapak sholat ini merasa berat, berarti nah iya, bukan saya yang ngomong, panjenengan semua. Nabi bersabda, sholat yang terberat buat orang munafik cuma 2. Sholatul Isya, sholat Isya. Kita selesaikan dulu nih sinetron. Kalau belum selesai, nggak usah sholat dulu dah. Ya. Na'udzubillahi min. Malam ini kita memohon kepada Allah, ketika pipi kita mengganggu buat ibadah kepada Allah, ya Allah, jangan sampai saya dikasih TV sampai mati. Amin. Yang serius aminnya. Buat apa coba? Jadi sekali lagi, seandainya pipi kita mengganggu jamaah sholat Isya, berdoa, aminkan banyak ramai-ramai sekarang.
mudah-mudahan sampai mati nggak punya TV, amin. Yahudi semua, TV Yahudi semua, yang disuguhkan sinetron yang tidak berbau agama. Saya nggak bisa nyebutin film apa saja karena nggak pernah nonton. Cuman yang jelas tidak ada yang bermutu. Dari sekian banyak acara 1, 2, 3% saja. Yang lain hanya untuk mengganggu. Wabil khusus kita remaja-remaji, pemuda-pemudi Islam. Kita ditontonkan dengan sinetron perempuan yang berpakaian mini. Kita ditontonkan di sinetron rumah tangga yang cerai-berai hanya karena hal yang sepele. Kan diikuti nantinya, Pak. Betul. Jadi mulai sekarang mohon kepada Allah, kalau TV godain sholat jamaah, ya Allah sampai mati saya jangan dikasih TV. Amin. Aminnya setengah-setengah. Kita Pak ngumpulin buat TV, Pak. Buat ngerusak ngumpulin. TV berapa? 2 juta. Kumpulin sendiri 2 juta kuat. Ya. Coba kalau kita punya jatah, yuk kita ngumpulin duit buat masjid seorang 2 juta. Itu kira-kira lunas berapa tahun ya? Kira-kira lunas berapa tahun, Pak? Kayaknya nggak lunas-lunas dah. Nggak lunas-lunas kayaknya. Nah ini kelemahan kita ya Pak ya. Ternyata sholat menurut Rasul yang paling berat buat orang munafik, pertama sholat isya, kedua wal fajri, sholat subuh. Jangankan yang tidak ngaji, maaf, yang sudah ngaji malam minggu malam Senin, malam Selasa, malam Kamis, malam Rebo, sholat subuhnya benar enggak? Ya, ini Pak. Ya sekali-sekali wajar. Umpama kayak guru kita sibuk, Pak Ustaz Mustafa sampai jam 3, jam 4 ya, umpama kesiangan, mungkin tergantikan pahalanya karena ngurusin yang lain juga berpahala ya. Ini yang tidur dari sore, subuhnya masih kesiangan, tidak malu dengan guru kita ngajarin setiap malam Kamis, malam Rebo, malam Selasa, dan kita tidak pernah memikirkan harus digaji berapa guru kita untuk menyelamatkan akhirat kita, betul? Dan itu tidak diharapkan, semua ikhlas. Kenapa? Karena ada ganjaran yang Allah berikan jauh lebih besar dari upah yang secara dunia. Cuma kita malu aja Pak, malam Rebo, malam Kamis, malam Selasa, malam Senin, malam Minggu ngaji, subuh sih ke siang. Berarti nah itu berarti asqalu sholat alal munafikin sholatul isya wal fajr, sholat jamaah isya, sholat jamaah subuh. Kita hancurkan kemunafikan mulai hari ini. Niatkan besok harus berjamaah, tidak bisa ke masjid, berjamaah di rumah dengan anak istri. Insya Allah. Walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwan. Andai kata Rasul bilang, mereka mengetahui pahala yang ada di dalam 2 rakaat subuh berjamaah. Ya. Umpama dilihatin, umpama dikontanin sama Gusti Allah, la atauhuma walau habwan. Mereka akan mendatangi jamaah subuh walaupun sambil tahu merangkak kayak di film suster nah itu walaupun
walaupun ngesot Pak, saking kepengennya pahala yang besar, pasti datang sholat subuh berjamaah. Aduh, berat Pak, cobaan zaman sekarang ya. Anak-anak kita tidurnya malam-malam terus, diganggu, digoda dengan hiburan-hiburan yang ditontonkan lewat YouTube, lewat HP, sehingga tidurnya terganggu. Membela-belain nonton YouTube sampai malam, subuhnya ke siapa itu? Anak kita. Tadi serem Pak, saya masuk, anak-anak kita semua pegang HP satu-satu ya. Itu khawatirnya malam-malam main HP ya, saja nggak tidur-tidur, subuhnya ke kesiangan. Jadi kita mau nyoplokin kemunafikan, tetapi dari sekarang anak-anak kita sudah dididik supaya ketinggalan sholat subuh. Mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan kepada kita semua. Kita, keluarga kita, anak-anak kita, tinggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat untuk mengejar pahala subuh berjamaah, walaupun di rumah, walaupun dengan keluarga, walaupun dengan anak istri. Ya. Ini Pak, kenapa? Walaupun merangkak, kalau kita kelihatan pahalanya, pasti bakal mendatangi. Paham semua para hadirin? Insya Allah. Angkat kon paham ka gampang ya. Sing angel kon ngelak, sing paham gampang, saking gampangnya. Tapi angger kon ngelakoni saking angel, saking angel. Nauzubillahi min dzalik. Ya. Ada kisah seperti ini para hadirin. Walaqad hamamtu an amura bis salati fatuqamu summa amaru rasulan fayusalli bin nas. Suatu ketika Rasul bilang begini, aku bertujuan sholat jamaah. Aku perintahkan sahabatku yang lain, juga aku perintahkan pula sahabat-sahabat yang lain. Fayusalli bin nas, aku pun sholat dengan yang lain. Selesai sholat, summan tolako, lalu aku berjalan, kata Nabi. Ma'i sertanya aku birizalin, dengan bermacam-macam laki-laki, dengan banyak orang. Wa ma'ahum hizbun minal khatabin, dan saya perintahkan agar sahabat-sahabat yang ikut dengan saya tolong pikul masing-masing memikul kayu bakar, seikat kayu bakar. Diajak keliling oleh Rasul ila qaumin, menuju kelompok kaum la yashhaduna sholat, yang tidak hadir jamaah sholat. Apa yang Nabi perintahkan? Fa'ahraqa alaihim buyutahum binar, kayu yang dipikul kumpulkan, bakar dengan rumah-rumahnya. Kenapa? Tidak datang berjamaah. Ini kalau zaman Rasul masih berlaku, nggak ada rumah kali.